remas-remasnya pakai tangan kanan. Nah, ini pelan-pelan, nanti salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini saya akan jelaskan bagaimana membuat pupuk unsur nitrogen, fosfor, kalium, dan kalsium. Nah, ini salah satu cara bagaimana bertani alami untuk menggantikan pupuk kimia yang ada di toko. Nah, pertama itu nitrogen. Nitrogen itu dibuat dari ikan. Jadi seluruh bahan bakunya itu yang berbau amis itu kandungannya nitrogen. Jadi kita ambil sampel dari ikan. Nah, untuk fosfor dari jantung pisang. Nah, ini jantung pisang. Jadi intinya seluruh yang bergetah itu kandungannya fosfor. Tapi hari ini kita ambil jantung pisang. Nah, selanjutnya unsur kalium atau biasa disebut KCl ini dari rebung bambu. Seluruh sampel tanaman yang tumbuhnya per 24 jam itu 10 cm itu memiliki kandungan kalium yang cukup tinggi. Nah, selanjutnya kalsium biasanya kita menggunakan itu dari buah masak. Nah, entah itu pepaya masak, tapi hari ini kami menggunakan yaitu buah pisang yang masak. Nah, inilah unsur-unsur yang ada salah satu di hadapan kami. Nah, kalau alat-alat yang digunakan, ada timbangan, ada toples, pisau, ada wadah, kertas, dan karet gelang. Ini akan diikatkan nanti ditutup toples. Ini juga masih ada bahannya untuk pencaca gula merah. Nah, bagaimana pencampurannya? Kalau ikan ini itu akan dicampur dengan gula merah. Kalau dia 1 kilo maka akan dicampur juga gula merah 1 kilo. Begitupun fosfor. Ini kalau dia 1 kilo, ini juga harus 1 kilo. Dan itu difermentasi selama 7 hari 7 malam baru siap kita gunakan. Begitupun rebung bambu. 1:1. Yang berbeda adalah ini buah masak. Kalau dia ini 1 kilo, maka gulanya hanya setengah kilo. Nah, ini akan sebentar akan dicaca. Seperti ini akan dibuat kulitnya. Seperti kalau kita masak sayur, ini juga akan dicaca. Ikan akan dipotong-potong. Ini juga akan potong-potong. Nah, itu yang untuk sementara dan kita akan praktek langsung. Terima kasih.
Rebung bambu diiris tipis, setipis mungkin. Seperti kalau kita memasak sayur. Nah, ini jantung pisang itu juga diiris-iris setipis mungkin. Seperti pula kalau kita memasak sayur. Dipotong-potong 1 cm sampai 2 cm. Gula diparut, gula merah diparut atau diiris-iris untuk dicampurkan bahan ini nanti setelah selesai semua diiris-iris. Gula merah setengah kilogram, pisang masak 1 kilogram. Nah, ini dicampurkan, dituangkan, lalu diremas-remas sampai dia merata dengan remasnya pakai tangan kanan. Setelah itu baru dimasukkan dalam toples. Diremas pakai hati. Diremas. Jadi meremas itu pakai hati dan itu semua sudah lembut. Selembut mungkin dengan kulitnya, isinya. Nah, kemudian dimasukkan dalam toples. Nah, ini pelan-pelan. Nanti salah tidak masuk semua di mulut toples. Toples ini dilap sampai bersih. Nah, setelah itu kita ambil kertas lalu kita tutup. Ditutup dan diikat dengan karet gelang. Nah, setelah ditutup begini, ini akan difermentasi selama 7 hari 7 malam baru bisa kita gunakan. Rebung bambu dicampur gula merah, rebung bambunya 1 kilogram dan gula merahnya juga 1 kilogram, dan itu akan diremas sampai dia merata dengan cara yang lembut. Setelah diremas, itu dimasukkan di toples dengan cara pelan-pelan, dengan cara yang lembut. Nah, sampel ini itu tidak dicampur air, jadi tidak ada yang dicampur air. Nanti setelah penggunaannya nanti baru dicampur air. 1 minggu kemudian itu akan mencair sendiri, lalu kemudian disaring dan diambil seluruh cairannya. Oke. Nah, setelah dia dimasukkan dalam toples, toplesnya kemudian dilap lagi, dibersihkan pakai kertas, lalu diikat dengan karet gelang. Nah, karetnya 2 kali melingkar. Nah, seperti ini contohnya, agar dia rapat, tetapi oksigennya juga tetap
tetap dia masuk. Nah, ini kandungannya adalah kalium atau KCl. Nah, ini kandungannya kalium KCl. Pengganti pupuk kalium. Nah, pembuatannya ini itu sangat singkat, hanya butuh waktu beberapa menit sudah kita bisa bikin pupuk kalium, fosfor, nitrogen, dan kalsium. Jadi paling lambat 1 jam. Ikan lele ini setengah kilo, ini pengganti nitrogen, dan akan dicampurkan juga gula setengah kilo. Ikan lelenya itu hanya dipotong-potong. Jika ada ikan lele di sawah, itu tidak susah lagi. Langsung kita tangkap dan kita bikin pupuk nitrogen. Bisa juga ikan belut. Belut, bukan ikan ya, belut. Pengganti lele. Kalau misalnya tidak ada lele, itu bisa belut dengan ikan laut yang berpunggung biru. Nah, ini setengah kilo. Kita akan kasih juga gula merah setengah kilo. Coba. Sedikit lagi yang asin penantanya. Oke, gula merah setengah kilo, ikan lele setengah kilo, lalu dicampurkan. Ini tidak diremas karena ada tulang yang membahayakan kita punya tangan, jadi ini pakai sendok untuk diaduk, dicampurkan secara merata. Nah, ini ikan campur gula merah setengah kilo 1 banding 1. Ini kandungannya nitrogen, pengganti pupuk urea. Mudah kan bikin nitrogen? Nah, setelah dia diaduk dan rata, itu langsung dimasukkan di toples. Jadi dia tidak hancur seperti sampel sebelumnya. Nah, nanti dia akan hancur sendiri setelah dia difermentasi selama 7 hari 7 malam. Jolak bulak buluna, panjang kepalana. Jukuang aserot, panam. Jukuang aserot. Nah, ikan semua dulu. Ini kita harus hati-hati, jangan sampai ikan itu dia berada di posisi atas. Makanya ikan itu harus di posisi bawah. Itu akan ditambahkan gula lagi, agar ikannya itu tidak kelihatan lagi. Ambilkan taburi itu di atasnya masih kok ini itu ini taburi itu yang itu ada yang di atasnya, itu ditaburi yang kelihatan di dalam ya. Nah, itu akan ditaburi ulang gula untuk betul-betul ikan itu ada di posisi bawah. Dipastikan dia tidak mengapung. Tekan iya. Jadi setelah dia dimasukkan di toples, bila masih ada yang mengapung ikan, itu akan ditaburi lagi gula di atasnya, agar betul-betul ikan itu berada di posisi bawah. Jadi dipastikan selama proses fermentasi, ikan ini tidak boleh mengapung ke atas. Ini. Setelah dimasukkan di toples, itu dilap lagi. Dilap dengan sebersih mungkin.
Lalu kita tutup pakai kertas. Lalu kita ikat lagi dengan karet gelang. Nah, maka jadilah satu jenis pupuk, yaitu nitrogen. Setelah dia merata, lalu dimasukkan di dalam toples. Dan ini akan difermentasi selama 7 hari 7 malam. Setelah 7 hari 7 malam, baru kita bisa gunakan. Nah, ini pupuk fosfor, nutrisi yang kandungannya fosfor, pengganti pupuk TSP yang dibeli di toko itu, yang TSP yang berbiji-biji hitam. Setelah dimasukkan dalam toples, toplesnya dilap, dikasih bersih. Lalu setelah dilap, dikasih bersih, ditutup pakai kertas. Kemudian diikat dengan karet gelang. Nah, 7 hari kemudian jadilah pupuk fosfor ini. Jadi proses yang kurang lebih 1 jam tadi itu kita bikin pupuk dengan 4 unsur. Ada unsur nitrogen yang biasa disapa dengan urea, ada unsur fosfor yang sapanya TSP, kalium itu KCl, dan kalsium. Nah, seluruh pupuk yang di depan ini itu digunakan di setiap tahapan tumbuh tanaman, baik itu padi, hortikultura, dan perkebunan, dan bisa sampai ke ternak seperti sapi dan ayam. Pupuk ini itu digunakan di pertanian dengan sistem pertanian alami. Jadi orang yang bertani alami itu sangat mudah. Karena pupuknya ada di sekitar kita, bahan-bahannya, dan cara pembuatannya itu sangat mudah. Hanya kurang lebih setengah jam, itu sudah bisa kita buat 4 unsur. Nitrogen, fosfor, kalium, dan kalsium. Terima kasih pada penonton. Saya Muhammad Nur. Ada ibu-ibu 3 orang. Ibu Yusmani, ini Kusdini, dan Ramlah yang membuat pupuk ini. Dan terima kasih kepada seluruh penonton. Mudah-mudahan ini bisa dibuat siapapun yang melihat ini dan menggantikan pupuk yang sering dibeli di toko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
cabun ya.